warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudara-saudara pelaksana ibadah puasa 1442 Hijriah dimanapun berada, salah satu hamba Allah, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, yang beruntung adalah mereka yang dipertemukannya oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya itu Rasulullah SAW 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, beliau selalu berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oleh karena itu, dari Ramadan ke Ramadan yang telah kita lewati, dari Ramadan ke Ramadan, tahun demi tahun yang telah kita lewati, kita telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, apakah dari Ramadan ke Ramadan yang telah kita lewati betul-betul membekas dalam diri kita, betul-betul melekat dalam kepribadian kita, ataukah sama, ataukah bahkan pada bulan suci Ramadan kali ini menjadi bulan Ramadan yang terburuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mengisi nilai kualitas daripada ibadah puasa kita kali ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu penting kiranya untuk kita perhatikan sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas nilai daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara pelaksana ibadah puasa dimanapun berada, suatu ketika baginda Rasulullah SAW berkhutbah ketika beliau menaiki tangga mimbar yang pertama. Beliau kemudian tiba-tiba berdiam sejenak, lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata, mengucapkan kalimat amin. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan langkah kakinya menuju pada tangga yang kedua, pun Rasulullah terdiam sejenak, lalu kemudian mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan kalimat amin. Lalu Rasulullah melanjutkan langkah kakinya pada tengah mimbar yang ketiga, pun Rasulullah kemudian terdiam sejenak, lalu kemudian mengangkat kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat amin. Setelah itu kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Ketika sampai pada penghujung khutbahnya telah usai, ada seorang sahabat penasaran, namanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat ini kemudian menghampiri Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, su'idta fa'aminta salasa marrat, fama hikmat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi engkau aku perhatikan seperti tidak biasanya. Setiap tengah mimbar yang engkau naiki, engkau selalu terdiam sejenak kemudian mengangkat tangan
sembari mengucapkan kalimat amin. Fama hikmah ya Rasulullah, ada hikmah apa di balik itu? Bapak Ibu pelaksana ibadah puasa di mana berada mendengar pertanyaan tersebut, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Mu'adz, ketahuilah ketika aku menaiki tangga mimbar yang pertama, afani Jibril, lalu kemudian Jibril alaihissalam tiba-tiba menghampiriku, datang di hadapanku, lalu kemudian berdoa. Apa doa Jibril? Ya Rasulullah, man adraka syahr Ramadan wa lam yasum ila akhirih dakhala an-nar. Wahai Rasulullah, ketahuilah barang siapa yang dipertemukannya oleh Allah, yang diperjumpakannya oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia tidak memperoleh keberkahan, kemuliaan, keagungan di bulan suci Ramadan, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Mendengar doa tersebut, lalu kemudian Rasulullah SAW mengaminkan doa Rasulullah. Oleh karenanya itu, untuk mengisi, menambah nilai daripada ibadah puasa yang kita lakukan, mungkin saya mengajak mari untuk sama-sama kita mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, yang justru itu dapat mengurangi atau bahkan merusak ibadah puasa yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Yang kedua adalah al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba antara seseorang dengan orang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara ustaz yang satu dengan ustaz yang lain. Dan yang keempat al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Dan yang kelima an-nadri bisyahwa, yaitu memandang lawan jenis seorang wanita dengan penuh syahwat. Oleh karena itu Rasulullah jauh sebelum itu sudah mewanti-wanti kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'athas. Betapa banyak umat Nabi Muhammad, betapa banyak hamba Allah yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa yang dia lakukan, kecuali hanya untuk menahan lapar dan haus. Bapak Ibu melaksanakan ibadah puasa dimanapun berada. Lalu yang kedua, Rasulullah kemudian menjelaskan ketika beliau menaiki tangga mimbar yang kedua, kemudian Rasul Jibril alaihissalam berdoa. Apa doa Jibril? Man adraka abawaihi wa lam yadirruhuma fa'adahuma wa mata dakhala. Barang siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, lalu kemudian dia tidak meminta ridho, meminta maaf tatkala dia punya kesalahan, famata, lalu kemudian dia meninggal, dakhulan nar, maka dia masuk neraka. Oleh karenanya itu, melalui momentum bulan suci Ramadan, kita mengajak kepada seluruh saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita sama-sama meminta maaf, meminta ridho terhadap orang tua tatkala kita masih mempunyai kesalahan terhadap mereka. Sebab orang tua adalah kunci ridho untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan karena beliau menaiki mimbar yang ketiga, lalu kemudian Jibril alaihissalam berdoa, "Mana'inni kamusmuka wa la yusalli 'alaika dakhulan nar." Barang siapa yang ketika disebut namamu di hadapanku, lalu kemudian dia tidak bersolawat, dakhulan nar, maka dia masuk neraka. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, solawat
kepada Nabi adalah wasilah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekatkan diri kita dengan cara memperbanyak selawat Nabi alaihissalam, karena Nabi adalah salah satu manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan malaikat Jibril. Bapak Ibu dimanapun berada, semoga dengan sedikit ini bisa menambah puasa kita, di mana di bulan suci Ramadan ini paling tidak ada 3 hal yang sudah kami sebutkan sebagai panduan kita untuk selalu menjaga dan menambah nilai dan kualitas ibadah puasa kita. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.